bahwa Roma Kepausan telah membuat tangan Roma Kepausan sudah berlumuran darah di sepanjang sejarah. Dan sekarang ini, Kepausan Roma semakin dipermalukan oleh mulut Patris Allegro yang berlumuran air liur menghina kekristenan non-Katolik demi kesatuan yang tidak pernah Kristus kehendaki. Oke, ini panduan retorika untuk Patris Smith yang ingin terlihat pintar tanpa jadi bebal. Vamonos. Jadi, selamat datang wahai orator agung yang gemar menghujat sambil mengaku membela kebenaran. Pak Patris begitu bersemangat mengkritik gereja Katolik sampai-sampai logikamu ikut terbakar di altar kemarahan. Tapi jangan khawatir, sebagai sesama pencinta kebenaran dan ironi, izinkan aku meluruskan retorikamu yang berbelit-belit dengan beberapa tips profesional. Yang pertama, jangan asal jeplak, pakai logika yang masih berfungsi. Masalah kamu, kau bilang Katolik tidak satu karena ada perpecahan internal. Tapi Protestan juga punya 45.000 denominasi yang saling berselisih. Apakah itu bukti kesatuan rohanimu? Solusinya, kalau mau menyerang hipokrisi, jangan jadi hipokrit. Gunakan konsistensi, alih-alih convenience. Poin yang kedua, strawman itu bahan jerami, bukan argumen. Masalahmu, kau menyederhanakan doktrin Katolik tentang kesatuan seolah-olah mereka hanya peduli organisasi di bawah paus. Padahal mereka juga berbicara tentang kesatuan iman, sakramen, dan kasih sejak Konsili Nicea 325 Masehi. Solusinya, baca dulu Katekismus Gereja Katolik sebelum menuduh, atau minimal Wikipedia. Poin ketiga, ad hominem itu bau, temanku. Masalahmu, daripada membantah Patris Allegro dengan data, kau malah menyerang mulutnya yang berlumuran air liur. Apa berikutnya kau akan mengkritik gaya rambut Paus Leo ke-14? Solusinya, attack the argument, not the person. Kecuali kau mau debatmu terdengar seperti cekcok warung kopi. Poin yang keempat, jangan pura-pura tidak tahu sejarah. Masalahmu, kau mengutip Kisah Para Rasul bab 15, Yakobus sebagai pemimpin untuk menyangkal otoritas Petrus, tapi conveniently mengabaikan Matius 16:18, engkau adalah Petrus, atau Yohanes 21:15-17, gembalakanlah domba-dombaku. Solusinya, kalau mau selective quoting, jadi politikus saja, jangan jadi penginjil. Poin yang kelima, hiperbola itu untuk stand up komedi, bukan teologi. Masalahmu, kata-katamu seperti Roma berlumuran darah terdengar dramatis, tapi apa relevansinya dengan doktrin kesatuan? Apakah kau sedang menulis fan fiction tentang Paus sebagai super villain? Solusi, fakta itu lebih besar dari emosi, kecuali kau mau channelmu jadi telenovela rohani. Kemungkinan. Poin yang keenam, jangan mengaku paham Alkitab kalau interpretasimu selektif. Masalah kamu menekankan kesatuan rohani dalam Yohanes 17, tapi mengabaikan bahwa persekutuan organik dalam Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul bab 2, 42-47, melibatkan struktur penatua, diaken. Bahkan Paulus memerintahkan Titus untuk menetapkan penatua di setiap kota. Titus bab 1 ayat 5. Itu kan organisasi. Jadi solusi, Alkitab itu bukan buffet. Ambil yang enak, buang yang tidak cocok. Mari belajar jadi kritikus yang elegan. Kalau mau dikritik balik, jangan menangis. Tuhan Yesus memberkati, tapi mungkin tidak memberkati logika yang kacau. Kalau mau debat serius, siapkan argumen, bukan amarah. Channelmu bisa jadi lebih berkualitas tanpa verbal vomit. Coba saja.